Syaste hamsadi mampuam prapanam. Kesadaran hamba menjadi sangat lemah dan rapuh, dipenuhi kebingungan tentang kewajiban hamba. Maka hamba bertanya kepada Allah, beritahukanlah dengan pasti kepada hamba yang mana lebih baik. Hamba adalah murid Anda, berikanlah pelajaran kepada hamba, dan hamba menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Karmanyewa dikaraste mapalesu kadacana makarma palahe turbu mate sangos tua karmani. Hakmu hanyalah pada pelaksanaan tugas kewajiban, dan sama sekali tidak pada pahala dari tugas kewajiban yang engkau lakukan. Jangan beranggap engkau menjadi penyebab dari hasil perbuatan, dan jangan menjadi terikat untuk tidak melakukan tugas kewajiban. Mertiu sarwa haras caham ut bawasca bawi siatam kirti sri wakca narinam smetir meda derti cama. Aku adalah dewa kematian yang mengambil paksa segala sesuatu. Aku adalah prinsip ciptaan pada waktu yang akan datang. Dan dalam diri para wanita, aku adalah kemasyuran, kesejahteraan, kata-kata manis menarik, ingatan, kecerdasan, ketegasan, dan pengampunan. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Krakantau Yantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Selamat sore pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada.
Senang lagi kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama saya Nimade Srikandi Andika. Pada sore hari ini kita akan membahas tema terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut agama Hindu. Dalam tema kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang memiliki kompeten dalam bidang organisasinya, bidang pekerjaannya maupun menyamabraya dalam masyarakat Hindu terkhususnya. Langsung saja, Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Ya, pada kesempatan kali ini kita dihadirkan dengan narasumber Ibu Dr. Dewa Ayu Putu Sintawidari, spesialis kesehatan jiwa Mars. Berkaitan dengan topik kita yaitu terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut Hindu. Ibu, apa yang menjadi ide Ibu sehingga topik ini kita angkat dalam pembicaraan pada sore hari ini, Bu? Ya. Kenapa topik tentang kesetaraan gender dan peranan wanita saya angkat? Karena saya menganggap hal ini sangat penting. Apalagi tentang kesetaraan gender itu adalah merupakan isu global ya. Isu universal di mana secara universal kesetaraan gender itu menimbulkan berbagai macam pendapat ya, berbagai macam paradigma, sehingga perlu rasanya kita menyampaikan mengenai kesetaraan gender ini. Apalagi di Indonesia juga pemerintah Indonesia dengan adanya isu ini sampai membentuk artinya untuk pemenuhan kesetaraan gender ini dikeluarkan instruksi presiden ya nomor 9 tahun 2000. Itu berarti tentang kesetaraan gender itu sangat penting kita bahas. Baik, terkait dengan kesetaraan gender, menurut Ibu Dr. Sinta sendiri, kesetaraan gender itu sangat penting untuk kita bahas dan juga merupakan instruksi dari presiden. Dan kita lihat sendiri masih banyak kasus-kasus yang menimpa pada kaum wanita, terusnya perempuan ya Ibu. Tapi pasti kesetaraan gender ini tidak awam lagi di masyarakat, akan tetapi pasti masyarakat masih agak rancu mana yang dinamakan, kita bisa pilihkan mana yang gender, mana yang atau seks gitu. Jadi mungkin Ibu bisa langsung memilah atau menjelaskan, memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat mana yang termasuk dalam kelompok gender, mana juga yang termasuk dalam kelompok seks, Ibu. Jadi memang kita perlu bedakan antara gender dan seks di sini ya. Kalau kita tidak mengerti maka nantinya kita tidak tahu apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Jadi kalau kita lihat dari gender dulu ya. Gender itu artinya adalah, katanya berasal dari bahasa Latin ya, yang genus ya, dari kata genus yang artinya adalah jenis atau tipe. Nah di sini kalau kesetaraan gender itu di sini adalah merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan di dalam pemenuhan secara penuh hak dan kewajibannya, baik dia secara politik, baik secara sosial maupun budaya. Kalau dia jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin itu adalah seks ya, seks itulah jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu tentu merupakan anugerah ya, anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa yang kita bawa sejak kita dilahirkan. Kalau dia seks ini tidak akan berubah sepanjang zaman. Begitu kita dilahirkan sebagai seorang perempuan, laki-laki berarti dia laki-laki. Berarti kita harus perempuan sampai akhir hayat. Tetapi kalau kesetaraan gender ini bedanya di sini juga bahwa dia itu bisa berubah. Bisa berubah dengan adanya perubahan zaman dan juga bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya, misalnya begini, kalau zaman dulu itu wanita atau perempuan itu tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Jadi dia kalau sudah dirubah dialah tukang masak, dialah yang menyapu dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kesetaraan gender bahwa siapapun bisa melakukan. Suami juga bisa memasak, suami juga bisa menyapu. Jadi itu tidak perlu lagi perempuan itu tugasnya di dapur aja, tidak boleh kemana-mana. Nah itu mungkin beberapa hal yang bisa membedakan bahwa apa itu kesetaraan gender dan apa itu jenis kelamin. Berarti baik pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan
penjelasan singkat dari Ibu Dokter terkait mana yang dinamakan gender, mana yang dinamakan seks. Jadi kalau seks itu sudah berkat dari Tuhan ya Ibu, Udah dari berkat dari lahir. Tuhan, Jadi iya. kita tidak bisa berubah kalau sudah mentok dilahirkan perempuan ya udah perempuan. Ya kita perempuan. Kalau untuk gender sendiri tadi berkaitan dengan faktor-faktor atau fungsi dan hak dan kewajibannya Iya, ya. betul. Jadi tidak selamanya seperti Ibu jelaskan tadi kalau ya masak berarti itu perempuan, tugas perempuan saja Iya, yang masak. betul. Laki-laki tidak ada yang bisa masak dan laki-laki tidak boleh masuk dapur, kan itu tugasnya perempuan. Apalagi bersih-bersih rumah kadang-kadang begitu. Ih perempuan, anak-anak perempuan saja yang bersihkan, anak laki-laki nggak usah gitu ya Bu. Betul. Jadi kita sudah dapat gambaran cukup jelas terkait gender dan mana yang seks ya Ibu. Kira-kira kalau kita makna kita membahas kesetaraan gender ini Bu, itu mengapa kita harus mencapai kesetaraan Ibu? Tujuan kita untuk mencapai kesetaraan itu untuk apa sebenarnya? Jadi dikatakan bahwa ketika sebenarnya tujuan daripada kesetaraan gender itu banyak ya, luas banget. Terutama bahwa pada saat sekarang itu masih banyak ada kasus-kasus ya, kasus-kasus kekerasan pada perempuan, kemudian terjadi pelecehan seksual pada perempuan, dan juga terjadi diskriminasi ya, walaupun tidak semua perempuan merasakan hal yang seperti itu. Sehingga tujuan daripada kesetaraan gender itu saya rasa yang utamanya yang seperti itu. Jadi mencegah terjadinya kekerasan, di mana angka kekerasan terutama pada perempuan dan anak di era sekarang ini ya, di era COVID-19 ini cukup tajam peningkatannya. Saya rasa dengan adanya kesetaraan gender harapannya hal-hal yang seperti itu bisa dikurangi, bahkan nantinya mungkin bisa dicegah hal-hal yang seperti itu. Baik, kesetaraan gender kita dalam pembahasan kali ini kita juga menggaungkan supaya dapat mengurangi kasus-kasus di mana terjadi pelecehan seksual, diskriminasi dan juga kekerasan terhadap perempuan. Dan ini juga bukan hanya tugas dari perempuan sendiri, tapi untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini kita sama-sama mendukung program pemerintah khususnya Ibu. Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini ya Bu, kita membahas tentang kesetaraan gender dan perempuan. Tapi kita melihat dari kacamata Hindu khususnya Ibu. Iya. Nah, dalam masyarakat Hindu Bu, itu adakah budaya yang dalam masyarakat Hindu khususnya terkait dengan topik kita kesetaraan gender yang kita tidak asing lagi untuk kita orang Hindu atau orang Bali, itu yang namanya nyentane. Pasti orang-orang di luar sana nanya, nyentane itu apa? Itu dilakukan dalam acara apa? Apakah dalam persembahyangan atau mungkin acara-acara khusus? Ibu mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender dari sudut pandang Hindu ya, memang seperti tadi Sri Kandi katakan bahwa kita bisa mengambil contohnya itu di masyarakat Hindu Bali. Karena di Bali itu memang sebagian besar masyarakatnya menganut agama Hindu. Ya, mengenai nyentane bahwa di Bali itu memang sudah menganut sistem patrilineal dan matrilineal ya. Patrilineal itu artinya yang memimpin itu adalah laki-laki, sementara matrilineal yang memimpin itu adalah perempuan. Dan untuk yang matrilineal itu istilahnya nyentane. Nah, di mana yang nyentane ini artinya bahwa laki-lakinya itu diangkat oleh perempuan, sehingga laki-laki ini menikmati apapun yang namanya warisan dan lain sebagainya itu adalah di tempat perempuan. Ya, jadi tidak ada orang yang nyentane akhirnya merebut atau meminta warisan lagi ke tempatnya dia lahir, karena dia sudah diangkat istilahnya menjadi hak milik dari perempuan. Tetapi sistem patrilineal matrilineal itu tidak semua mengerti. Bahkan ada yang mengatakan bahwa masyarakat di Bali, ya masyarakat awam lah yang mengatakan bahwa perempuan di Bali itu terdiskriminasi karena adanya sistem yang seperti ini. Tetapi kalau kita melihat dan kita mendalami dan memahami daripada kepercayaan ya, daripada budaya Hindu sebenarnya, ini sistem patrilineal dan matrilineal ini nyentane ini sebenarnya sangat sesuai dengan budaya itu, karena istilahnya dari kitab suci itu sudah dinyatakan bahwa sistem itu sudah sesuai dengan kesetaraan gender sebenarnya. Jadi yang seperti tadi nyentane itu ya memang sudah budaya yang seperti itu, dan wanita Bali
kita kan wanita Bali nih, saya wanita Bali. Saya itu tidak pernah merasa terdiskriminasi. Iya, betul. Karena apa? Karena kita memang sudah ikhlas. Kita itu sudah menyadari dengan penuh bahwa fungsi kita sebagai seorang wanita itu adalah kita itu beriatnya. Kita itu swadharma kita sebagai seorang wanita itu adalah mengabdi dan beriatnya gitu. Sehingga kalau kita memahami secara baik budaya tersebut, maka kita sebagai wanita Bali, perempuan Bali tidak akan merasa terdiskriminasi. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan secara singkat terkait budaya Bali yang istilahnya nyentane ya. Kalau ngomong-ngomong tentang nyentane, di Nusa Tenggara Timur juga ada budaya seperti itu. Kalau saya tidak salah di daerah Malaka itu wanita juga ngambil dari Ya, pihak laki-lakinya. Jadi laki-lakinya kawin masuk ke ini keluarga wanita. Dan mungkin dalam masyarakat awam atau menurut masyarakat tertentu, kalau kita sudah nikah ngambil anak cowok orang itu mungkin karena gimana ya Bu, kayak harga diri cowoknya itu iya. menurut mereka turun. Masa cowok diambil cewek, mungkin dalam masyarakat begitu. Tapi sebenarnya sama saja, akan tetapi beda arahnya ya itu. Jadi prinsipnya kalau kita memahami saja dengan baik, tidak egois gitu istilahnya, kita memahami budaya. Bahkan kalau saya bilang perkawinan nyentane itu bahkan itu tujuannya mulia sebenarnya ya. Jadi kita bisa menyelamatkan satu buah keluarga. Iya. Pasti yang nyentana tuh lebih banyak orang yang mungkin dalam keluarga itu anaknya perempuan gitu. Nah kalau misalnya tidak ada yang nyentana, perempuannya pergi, berarti tidak ada yang orang melanjutkan tuanya, keturunannya. Sehingga kalau saya setuju bahwa selain itu memang budaya kita, tetapi kita juga menyelamatkan satu buah keluarga untuk supaya berlanjut ke generasi berikutnya seperti itu. Dan juga kayak seperti generasi penerus, dan juga untuk merawat orang tua si perempuan juga kan. Kalau perempuan semua pergi, nanti yang di rumah siapa yang ngurus kan? Ya walaupun begitu juga kalau misalnya tidak terjadi perkawinannya seperti itu, walaupun sudah semuanya menikah misalnya seperti itu, tapi tetap menikah artinya bukan pergi dari rumah, tapi tetap kita sebagai seorang wanita walaupun sudah menikah, kita tetap memiliki tanggung jawab di dalam keluarga kita. Ya enggak mungkin kita menikah berarti kita keluar, tidak seperti Keluar itu untuk ya. seterusnya. Sehingga tidak harus yang memiliki anak perempuan harus menyentana, karena kan tidak semua menganut budaya yang seperti itu. Saya rasa saling menghargai, saling menghormati dan mengerti tanggung jawab masing-masing tentu tidak akan menimbulkan konflik, apalagi merasa terdiskriminasi seperti itu. Oke, baik pemirsa, tadi kita sudah mendengar pembincangan kita terkait nyentana yang cukup ternyata menurut Ibu Dokter, nyentana itu tidak, maksudnya wajar-wajar saja dan memang kita harus menjalankan sesuai budaya kita. Nah, baik pemirsa, Ibu, di sini kita juga bahas tentang kesetaraan gender. Apakah dalam teologi Hindu ya Ibu ada pembahasan terkait ini mengajarkan tentang kedudukan laki-laki dan kedudukan perempuan dalam teologi Hindu Ibu? Ya, dalam teologi Hindu itu kita mengenal istilah Ardhanariswari ya, mungkin seringkali pernah dengar ya, pernah dengar bahwa memang ke Ardhanariswari itu istilah Ardhanariswari itu kan kalau kita lihat kata demi kata itu arda itu artinya belahan yang sama. Ya nara itu artinya belahan manusia laki-laki, sedangkan swari itu belahan perempuan. Jadi dari teologi Hindu tuh sebenarnya laki-laki dan perempuan tuh memang sudah tercipta sedemikian rupa yang akhirnya bergabung menjadi satu, menciptakan sebuah keharmonisan. Karena tidak mungkin laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Makanya istilahnya Ardhanariswari itu sangat sesuai sekali dengan kesetaraan gender. Di mana di dalam Siwa Tattwa juga dikenal istilah konsep Ardhanariswari ini, bahwa itu merupakan simbol daripada Tuhan. Ya, jadi Ardhanariswari itu adalah antara Purusa dan Pradana. Ya, dimana kalau dalam Hindu itu Purusa itu dilambangkan sebagai Dewa Siwa, kemudian Pradana itu adalah Dewi Uma. Ya, di dalam kelahiran pun dimanifestasikan bahwa Purusa Siwa itu sebagai maskulin. Sementara
pradana itu adalah sebagai feminim. Sehingga kalau ini sudah menyatu menjadi satu antara purusa dan pradana ini, itu akan menimbulkan melahirkan bayu. Ya, bayu itu artinya kekuatan bagi semua makhluk hidup. Nah, kalau antara purusa dan pradana ini tidak menyatu, maka tidak akan diciptakan namanya makhluk yang memiliki bayu. Ya, jadi saya rasa teologi mengenai Ardha Nareswari ini adalah teologi Hindu yang memang mengutamakan kesetaraan gender. Saya rasa memang budaya kita itu dari awal memang sudah mengikuti kesetaraan gender tersebut. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang budaya dalam agama Hindu, terkhususnya teologi Hindu, yaitu tentang purusa dan pradana, yaitu untuk pria sendiri dilambangkan dengan Siwa yang dengan sifatnya yang maskulin, dan untuk wanita itu dengan Dewi Kuma dengan sifat ciri khasnya itu yang feminim ya Ibu. Iya, betul. Dan juga kalau kita ketahui bersama, memang manusia itu terlahir dan hidup itu harus berdampingan. Atau kita kenal makhluk sosial, kalau tidak bersama-sama itu kayaknya ada yang kurangnya. Iya, karena memang Sri Kandi kalau kita lihat juga dari segi ilmu jiwa ya, psikologi ya, bahwa peranan perempuan itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki, dan peranan laki-laki juga tidak bisa digantikan oleh perempuan. Sehingga kalau ada orang mengatakan udahlah kalau ada masalah kita cerai saja, saya bisa kok, saya punya banyak duit. Kalau menurut saya itu keliru. Karena bagaimanapun kuatnya kita sebagai seorang perempuan, walaupun kita memiliki harta yang berlebihan, tetapi ketika kita mengalami sebuah konflik dan akhirnya bercerai, itu akan menimbulkan dampak kepada anak kita. Karena peranan ayahnya, peranan laki-laki tidak bisa tergantikan oleh perempuan. Makanya ketika terjadi Percecokan konflik. Iya, kita usahakan selesaikan dengan baik, dan ketika terjadi kolaborasi antara laki-laki dan perempuan, itu adalah lambang keharmonisan, sehingga itu harus dijaga sampai akhir hayat, karena itu akan sangat berdampak kepada anak-anak kita nantinya. Tentunya hal itu, maksudnya kalau konflik-konflik tidak terselesaikan dan kita membawanya tidak terselesaikan, pasti akan membawanya terus menerus akan menjadi ingatan masa lalu terus ya Bu. Jadi mungkin lebih ke banyak seperti Ibu pernah bilang waktu itu, komunikasi. Iya, betul. Jadi jangan kesetaraan gender itu sebenarnya juga kalau dari segi agama Hindu ya, itu banyak dibahas di dalam kitab-kitab suci. Contohnya salah satunya itu adalah di dalam kitab suci di dalam kitab Cimanawa Dharma Sastra bab 1 sloka 32. Di situ disebutkan bahwa Tuhan itu membagi dirinya menjadi sebagian sebagai laki-laki, dan sebagian sebagai perempuan, yang akhirnya akan terciptalah yang namanya Wiraja. Jadi Tuhan itu memang secara Hindu memang sudah membagi dengan porsi yang sama, bahwa perempuan itu bukan bagian terkecil daripada laki-laki, bukan, tetapi perempuan itu memiliki kedudukan yang sama kuat, yang sama seimbang besar, juga. yang seimbang, dan memiliki fungsi masing-masing, gitu loh. Perempuan memiliki fungsi, laki-laki memiliki fungsi, dan ketika digabung menjadi satu, itu akan tercipta sebuah kekuatan yang luar biasa yang harus dijaga dengan baik. Karena ketika laki-laki dan perempuan menyatu menjadi sebuah keluarga, di situ mereka berdua itu akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, yang sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci agama Hindu. Jadi fungsi laki-laki, makanya di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan sebagian dirinya sebagai wanita dan sebagian dirinya sebagai seorang perempuan. Seperti itu. Baik, terkait fungsi keluarga yang saya ingat dalam masyarakat budaya Bali terkhususnya Ibu. Ternyata memang kesetaraan gender itu sudah berlangsung sejak dari dulu-dulunya. Misalnya seperti kita melakukan dalam acara persembayangan atau hari raya. Itu yang masak itu kalau mungkin dilihat sudah yang masak itu pihak laki-laki, bukan yang perempuan, pemirsa. Jadi yang perempuan itu tugasnya untuk menyiapkan sarana prasarana sembahyang. Tidak lain pula juga kalau misalnya perempuannya sedang berhalangan, pasti laki-laki juga ambil bagian dalam hal itu. Jadi
menonton, oh masak ini perempuan saja, laki-laki tidak bisa. Tapi kalau di dalam budaya Bali, terkhususnya yang kita lihat sehari-hari, memang yang masak itu kebanyakan, apalagi acara-acara besar, pasti laki-laki. Perempuan itu pasti tempatnya udah mempersiapkan banten, Iya sarana betul. persembahyangan. Jadi yang kita kutip juga di situ bahwa kita itu memang sudah terbiasa dengan kesetaraan gender itu. Dan sebuah keluarga itu dari ilmu psikologi juga sangat sesuai, karena satu keluarga itu adalah sebuah tim, ya, sebuah tim yang kuat yang saling mengisi antara laki-laki dan perempuan. Kalau tim ini tidak kompak, kalau tim ini tidak kuat, masing-masing egois gitu, misalnya ini adalah pekerjaan ini, maka upacara-upacara yang kita lakukan itu tidak akan berlangsung dengan baik. Jadi kita di Hindu, ya, kita sudah terbiasa dengan kesetaraan gender dan juga dengan kerja tim antara laki-laki dan perempuan tersebut. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam Mimbar Agama Hindu. Dalam kali ini tema yang akan kita bahas yaitu terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut Hindu. Nah, tadi kita sudah bahas terkait kesetaraan gender, tentang bagaimana membedakan gender dengan seks, bagaimana budaya-budaya Bali terkait dengan kesetaraan gender yang ada. Nah, juga kini kita langsung masuk saja ke pemberdayaan perempuan, terkhususnya Ibu, dalam menurut Hindu. Apa saja peran atau tugas dari perempuan sendiri dalam budaya Hindu atau budaya Bali, Bu? Ya. Jadi saya rasa kalau peran perempuan itu di mana-mana ya sama ya, tetapi kita sebagai umat Hindu memang banyak sekali juga dibahas dalam kitab-kitab suci bahwa peranan perempuan itu sangat penting. Sangat penting. Makanya perempuan itu harus dihormati, harus dijaga karena dia merupakan aset dari keluarga. Ya, jadi beberapa peranan perempuan itu ada, pertama dia itu sebagai seorang istri. Ya, sebagai seorang istri yang mendampingi suami, yang menjaga suaminya, kemudian yang juga menghormati suaminya. Ya, juga membantu suaminya di dalam mencari nafkah. Tapi tetap kalau menurut budaya Hindu memang suami itu sebagai pemimpin di dalam keluarga, dan kita sebagai istri adalah sebagai istri tetap memberikan penghormatan pada suami, tetapi sebaliknya juga suami juga memberikan hormat kepada istrinya, seperti itu. Berbicara tentang sebagai istri ya Ibu, nah kita dalam perempuan Hindu terkhususnya kan pasti masyarakat awam berpikir, wah Hindu ini mereka pergi ke sembahyang beribadah saja kayaknya lumayan ribet, siapkan ini, siapkan itu. Pasti dalam konteks kacamata mereka lihat dari luar, dari cover ya Ibu, mungkin lumayan ribet. Tapi menurut pandangan Ibu yang dalam menjalankan setiap hari kita ini dalam berumah tangga, khususnya Ibu sudah masuk dalam rumah tangga, apakah menurut Ibu menjadi istri dan menjadi ibu dalam konteks keluarga Hindu itu ribet atau gimana Ibu? Nah sekarang itu semua tergantung daripada kita sebagai seorang perempuan. Ya kalau kita mikir ribet-ribetnya ya ribet gitu, tetapi bagaimana kita bisa memanajemen semua itu dengan baik, karena kita sebagai perempuan Hindu utamanya ya, memang banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Selain sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, kita juga banyak tugas, apalagi kita sebagai seorang pekerja misalnya. Nah semua itu tergantung kita sendiri, bagaimana kita mengelola waktu itu dengan baik, bagaimana kita memanajemen waktu itu dengan baik, sehingga segala sesuatu kita bisa lakukan juga dengan baik. Ya tentu kita sebagai perempuan Hindu misalnya, ketika ada rainan, ada odalan dan lain sebagainya, itu memang tugas kita itu akan bertambah banyak.
Nah, disitulah peranan bagaimana kita bekerja sama dengan sebagai tim dengan suami, dengan anak-anak. Kita bisa membagi tugas dengan baik, membagi waktu, kapan kita harus ke kantor, kapan kita harus mengerjakan pekerjaan, membuat canang atau membuat aturan. Itu sebenarnya tidak serumit. tidak ribet. Kalau kita melihat ribetnya ya ribet gitu ya. Tetapi kalau kita lakoni dengan baik dan kita tata kelolanya kita bagus dan manajemen kita baik, maka semua itu akan kita bisa laksanakan dengan baik. Saya rasa tidak ribet menjadi seorang perempuan Hindu kalau kita memang baik cara memanajemen waktu, memanajemen pekerjaannya, sehingga kita bisa menikmati, bahkan merasa bahagia, merasa senang menjadi perempuan Hindu tentunya. Oke, baik. Semua itu tergantung bagaimana kita memanajemen waktu dan mengelola, mengkonsepkan semuanya Iya, dengan baik. betul. Nah, dalam benak saya juga muncul begini, Bu. Tapi pernah ada, maksudnya pasti ada perempuan yang berpikir saya tidak perlu laki-laki. Saya bisa jadi kepala keluarga, saya bisa melakukan semua pekerjaan tanpa laki-laki. Menurut Ibu, pandangan Ibu terkait hal tersebut bagaimana? Nah, itu tadi yang saya jelaskan bahwa kita sebagai seorang perempuan itu tidak bisa sendiri, karena seperti tadi dalam kesetaraan gender dari teologi Hindu itu bahwa memang perempuan diciptakan dengan fungsinya sebagai seorang ibu, laki-laki memang diciptakan fungsinya sebagai seorang ayah, dan peranan mereka itu masing-masing gitu loh. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kita bisa melakukan segala-galanya, kalau saya itu kurang setuju bahwa kita itu dengan laki-laki itu harus selalu bergandengan tangan, harus selalu saling menghargai, saling hormat menghormati, karena masing-masing dari kita itu memiliki peranan. Dan perlu juga diingat, mungkin di sini banyak ada laki-laki, mungkin banyak bapak-bapak juga banyak yang menonton, bahwa perempuan itu sebenarnya sangat dimuliakan. Karena apa? Menurut kitab suci juga dikatakan bahwa perempuan itu adalah aset di dalam keluarga. Perempuan itu dia itu mengatur semua yang ada, dan dia sendiri melaksanakan aturan-aturan yang dia buat seperti itu. Sehingga perempuan itu dikatakan sebagai aset di dalam keluarga. Di dalam kitab suci juga dikatakan bahwa di mana perempuan tidak dihargai, di mana perempuan dibuat menderita dan merasa sakit hati, maka disitulah keluarga itu akan mengalami kehancuran. Nah, sehingga dengan adanya hal yang seperti itu, maka perempuan itu harus selalu dijaga oleh suaminya, dijaga oleh anak-anaknya, dijaga oleh ipar-iparnya, sehingga dan perempuan itu juga harus diberikan peluang untuk selalu berkiprah, selalu berkreativitas, dan selalu belajar. Karena kalau perempuan dikekang selalu di dalam rumah, itu namanya lagi bukan kesetaraan gender. Oke, berkaitan dengan dikekang, tentang perempuan harus diberikan peluang-peluang. Bagaimana pandangan Ibu terkait dalam pemberdayaan perempuan? Mungkin ada masalah-masalah atau kasus-kasus yang pernah Ibu tangani terkait dinamika persoalan tentang Rumah perempuan tangga dalam kesehatan jiwa, Ibu? Ya, itu memang masih banyak terjadi. Makanya sekarang kesetaraan gender itu masih terus dicanangkan. Ya, karena apa? Karena sekarang banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang mengenai perempuan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga laki-laki bisa mengalami kekerasan. Ya, itu pasti pelakunya perempuan. Nah, ketika perempuan teraniaya, gitu ya, disakiti hatinya, maka dan apabila perempuan ini akhirnya tidak menyelesaikan masalahnya, dan laki-laki selalu menekan, tidak memperhatikan masalah-masalah yang dialami oleh perempuan, maka suatu saat perempuan ini akan bisa mengalami gangguan. Ya, kebetulan saya juga seorang psikiater, banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang akhirnya menyebabkan perempuan mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang bisa muncul itu bisa ringan sampai dengan berat. Yang berat itu artinya gangguan jiwa yang sudah tanda kutip itu yang ditakutkan oleh masyarakat datang ke saya itu adalah gila itu ya. Jadi makanya ketika perempuan mengalami sebuah persoalan, seluruh komponen yang ada di dalam rumah, terutama istri, anak, itu harus peduli.
bagaimana supaya masalah yang dihadapi oleh ibunya atau istrinya itu bisa diselesaikan dengan baik, sehingga perempuan itu bisa kembali baik, bisa kembali sehat, bisa kembali merasa dihargai, sehingga bisa kembali melaksanakan roda kehidupan di dalam keluarga, sehingga keluarga ini tidak sampai mengalami kehancuran, dan bisa harmoni kembali. Harmonis kembali. Nah, sehingga makanya disinilah dikatakan bahwa perempuan itu harus dihormati oleh semuanya. Tetapi ingat, tanda kutipnya, perempuan juga harus menghormati semua orang yang ada di dalam rumah. Seperti itu. Baik pemirsa, maksudnya di sini kita memang membicarakan tentang pemberdayaan perempuan, bukan berarti kalau laki-laki itu tidak dihargai, laki-laki juga harus dihargai. Jadi kita sama-sama seimbang, saling menghormati dan saling menghargai, sehingga kesetaraan ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang dinamika atau permasalahan yang sudah dialami perempuan. Bagaimana Ibu tips supaya kita kaum perempuan, mungkin bukan saja kaum ibu ya Ibu, tahu kaum muda, anak-anak muda sekarang mungkin bergejolak cinta, putus cinta mungkin bisa jadi permasalahan juga. Jadi dari tips-tips dari Ibu untuk manajemen supaya meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan tersebut ya Bu. Jadi kita sebagai seorang perempuan ya, khususnya ya, kita jangan pernah memendam sebuah masalah. Sekecil apapun masalah yang kita hadapi, apalagi masalah itu bersumber dari dalam keluarga, misalnya dengan suami atau misalnya dengan orang tua, harus cepat-cepat dikomunikasikan dengan baik. Selalu dicarikan solusi setiap masalah yang ada. Karena sekecil apapun masalah yang kita alami, itu akan menimbulkan respon emosional yang negatif. Ya, contoh tadi Sri Kandi bilang ketika misalnya ada seorang perempuan yang putus cinta. Adakah perempuan yang putus cinta merasa bahagia? Pasti jawabannya tidak ya. Pasti akan muncul respon emosional seperti marah, sedih, kecewa. Nah, apabila perasaan-perasaan itu dipendam dan tidak diselesaikan dengan baik, kemudian menumpuk karena kehidupan ini penuh dengan masalah. Ditambah lagi masalah berikutnya, maka pada suatu titik tertentu orang ini bisa mengalami gangguan jiwa. Karena apa? Karena dia memendam setiap masalah yang dialami. Makanya tipsnya adalah selesaikanlah setiap masalah yang terjadi, sekecil apapun masalah itu, dengan cara mengkomunikasikan dengan baik. Dan ingat, di dalam sebuah keluarga ketika seorang perempuan mengeluh kepada suami, luangkanlah waktu untuk mendengar. Menjadilah pendengar yang baik ketika salah satu pasangan memiliki sebuah masalah. Jangan pernah menganggap angin lalu ketika istri mengeluh, kamu ini mengeluh saja kerjanya. Udah kerja, badan kamu besar, kamu mengeluh macam-macam. Jangan pernah timbul kata-kata yang seperti itu. Maka jadilah pendengar yang baik, carikanlah solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Harapannya kita akan bisa keluar dari permasalahan dan kita akan bisa tetap melakoni kehidupan ini dengan baik dan terbebas dari yang namanya gangguan jiwa. Terima kasih Ibu sudah berikan tips-tips kepada pemirsa untuk meminimalisir stres yang dialami dalam mengatasi masalah-masalah dalam keluarga, masalah pribadi maupun masalah yang lainnya. Nah, tadi kita bahas nih tentang peran perempuan Hindu, Ibu. Kita baru bahas tentang istri. Bagaimana kalau peran perempuan Hindu dalam konteks kayak sebagai ibu dari anak-anaknya? Iya, perlu saya garis bawahi Sri Kandi bahwa katanya ya seorang perempuan itu diibaratkan di sebuah negara itu dia bisa merangkap loh sebagai menteri pendidikan, sebagai menteri keuangan, ya sebagai menteri kesehatan, di mana seorang wanita ketika dia berfungsi sebagai seorang ibu, dia itu mempersiapkan anak itu bukan ketika lahir saja, tetapi seorang perempuan dan juga tentunya dengan pasangannya mempersiapkan anak ini dari sejak dalam kandungan. Bagaimana dia mempersiapkan kandungannya supaya berjalan dengan baik? Pesan saya jangan hanya memeriksakan fisiknya saja, jangan hanya tensi, kemudian berat badan, timbang berat badan, tetapi bagaimana memperhatikan juga
dari segi psikologis ya, menjaga ibu yang sedang mengandung itu supaya selalu merasa bahagia, tidak merasa tertekan dan tidak merasa cemas. Jadi perempuan itu mempersiapkan kelahiran bayinya itu sejak dari dalam kandungan, kemudian mempersiapkan kelahirannya, kemudian setelah lahir bagaimana dia memberikan pendidikan yang baik buat anak-anaknya. Bukan hanya memberikan pendidikan secara teori, tetapi bagaimana dia memberikan contoh bahwa ini loh hal yang baik sehingga anak ini akan berkembang menjadi anak yang baik juga gitu loh. Nah, di sini peranan seorang ibu tuh katanya sebagai menteri menteri pendidikan ya. Nah, sekarang seorang ibu juga sebagai menteri keuangan di dalam rumah tangga. Jadi seorang ibu lah yang mempersiapkan, yang memanajemen keuangan itu. Jadi kalau kita salah sebagai seorang wanita, seorang perempuan mengelola keuangan rumah tangga, maka rumah tangga itu akan menjadi tidak seimbang. Tidak seimbang. Ya, dan seorang ibu juga dikatakan sebagai menteri kesehatan. Ya, Banyak. Iya, ketika anak kita sakit, ketika suami kita sakit, kitalah sebagai seorang ibu yang mempersiapkan, dari mempersiapkan obat-obatannya, bagaimana kita mungkin mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, membawa mereka ke rumah sakit, bukan hanya suami dan anak-anak, tetapi keluarga, mertua, mungkin kita tinggal dengan ipar dan lain sebagainya. Jadi kitalah yang mempersiapkan semua itu. Dan satu lagi Sri Kandi, bahwa perempuan itu berfungsi sebagai manajer di dalam rumah tangga. Ya, kita Ngejain ini banget melangkah tugasnya. Sri Kandi ketika sudah nanti Jadi gambaran nih Bu. ya, Menginjak jejak. menginjak jenjang haste ya. Jadi akan merasakan. Tetapi jangan takut. Karena kalau kita melakukannya dengan baik, menjadi seorang ibu, seorang istri adalah sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena kita bisa di situ sebagai seorang menteri kesehatan, menteri pendidikan, menteri keuangan, dan juga sebagai seorang manajer. Kalau kita cari di belahan bumi manapun, tidak ada menteri dua rangkap Tidak rangkap seperti semua. perempuan. Dan ini juga dikatakan di dalam kitab suci agama Hindu. Ini juga dibahas bagaimana perempuan itu berfungsi sebagai apa yang saya ucapkan tadi. Jadi pemirsa, terlahir kita sebagai perempuan, saya dengan ibu narasumber di sini, ibu dokter, itu merupakan sesuatu penghargaan mulia yang diberikan oleh Sang Pencipta. Betul. Yaitu. Jadi kita sebagai perempuan itu jangan pernah merasa minder jadi perempuan, jangan pernah merasa terdiskriminasi. Iya, betul. Jangan pernah merasa nomor dua. Jadi kita sama. baik laki-laki maupun perempuan. Terkait dengan topik kita sore hari ini, mungkin Ibu ada pesan-pesan singkat, pesan yang dapat diambil dari pemirsa terkait topik kita hari ini. Ya, mungkin untuk para perempuan, khususnya pada perempuan Hindu, mungkin ada salah satu sloka ya dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 kalau tidak salah. Saya lantunkan ya. Baik, Ibu silakan. Jadi karmaniya varikaraste mapalesu kadacana makara mapalai turbur mate sanus tuakaramani. Wahai perempuan, berbuatlah dengan tulus ikhlas tanpa pernah mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan. Dan janganlah pernah merasa bahwa kitalah yang menjadi penyebab apa yang sudah terjadi. Dan jangan pernah tidak melakukan apa-apa. Jadi kita sebagai perempuan Hindu harus kuat dan harus ikhlas di dalam melaksanakan apapun dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Seperti itu mungkin pesan-pesan saya, Sri Kandi. Baik, terima kasih. Pemirsa masih setia bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu selama 1 jam tadi. Dari sini kita mengucapkan terima kasih, kita haturkan para mesanti. Om Santi, 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 Om.